Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penjelajah dunia dan ahli hadis dari kaum Hawa. Pada awal-awal sejarah peradaban Islam, banyak kaum wanita yang terlibat aktif dalam diskusi-diskusi intelektual bersama kaum laki-laki di masjid-masjid, pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan yang menyebar di berbagai tempat. Mereka saling belajar keilmuan Islam, seperti tafsir, hadis, fikih, metodologi fikih, dan keilmuan sosial. Bahkan banyak sumber yang menyebutkan bahwa banyak ulama laki-laki yang memperoleh pengetahuannya dari ulama muslimah ini. Beberapa di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm, dan Ibnu Arabi. Imam Syafi'i adalah murid sekaligus teman diskusi ulama perempuan Sayyidah Nafisah. Dikatakan, Imam Syafi'i adalah ulama yang paling sering bersamanya dan mengaji kepadanya. Padahal saat itu ia sudah menjadi seorang ahli fikih besar atau mujtahid. Pada bulan Ramadan ia sholat tarawih bersamanya di masjidnya. Selain Sayyidah Nafisah, seorang perempuan muslimah yang menjadi guru besar bagi para ulama adalah Karimah Al-Marwaziyah. Imam Zahabi dalam bukunya yang terkenal Syiar A'lam Al-Nubala atau biografi para tokoh cerdas menyebut Karimah sebagai Syekhoh, guru besar perempuan, alimah atau ulama perempuan, dan musnidah, ahli hadis besar. Bergelar Al-Mujawirah bil Haram Allah, perempuan tetangga tanah suci Mekah. Sementara para ulama Maroko menyebutnya sebagai ustadzah atau profesor perempuan, dan Al-Hurra Az-Zahidah atau sufi perempuan. Dialah Karimah binti Ahmad bin Muhammad bin Hatim Al-Marwaziyah atau dikenal sebagai Karimah Al-Marwaziyah. Karimahlah yang menjadi muslimah pertama yang belajar kitab Sahih Al-Bukhari. Bahkan dialah yang memiliki manuskrip paling berharga yang di kemudian hari dijadikan sumber penulisan karya besar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari, sebuah syarah atas kitab hadis paling otoritatif tersebut. Berawal dari penjelajahan, kepopuleran Karimah Al-Marwaziyah ini tatkala ia harus bepergian atau menjelajah bersama ayahnya. Dinukil dari kitab Al-Ulama Al-Uzzab karya Abdul Fattah Abu Ghaddah diceritakan, awalnya Karimah pergi bersama ayahnya melewati daratan dan lautan dari Turkmenistan ke Iran dan Yerusalem sampai akhirnya menetap di Makkah. Dari perjalanan itu, Karimah juga dikenal sebagai penjelajah dunia. Karimah sendiri terlahir pada 365 Hijriah di Marwa, Turkmenistan. Di Makkah, Karimah mempelajari Sahih Al-Bukhari dan menjadi salah satu orang terpelajar yang paling dihormati pada masanya. Karimah pun didaulat sebagai ulama hadis dari kaum Hawa. Bahkan ia dikenal sebagai muslimah pertama yang mempelajari hadis Bukhari secara utuh. Riwayat lain menyebutkan Al-Marwaziyah disebut sebagai muhaddis, sebutan untuk ahli hadis yang teliti dan cermat. Sejak kecil, ia pun telah dikenal dengan kecerdasan dan kriteria perawinya. Tak hanya itu, sifat jujur, amanah, dan ketaatannya telah melekat pada dirinya sejak dini. Sejarawan menggambarkan Karimah sebagai sosok muslimah nan agung, ahli ilmu, dan memiliki sanad hadis yang berkualitas. Sanadnya kepada Bukhari ia peroleh dari Abu Haitsam Al-Kushmahani
Dhahir ibnu Ahmad As-Sarkashi, dan Abdullah bin Yusuf bin Bamuwai As-Sahabahani. Imam Zahabi menceritakan, ketika belajar di Makkah, ada kebiasaan yang sering dilakukan Karimah Al-Marwaziyah. Ia selalu menunggu-nunggu datangnya musim haji, karena pada saat itu ia akan bertemu dengan para ulama besar dari seluruh dunia dan bisa menimba ilmu, terutama mendapatkan riwayat hadis dari mereka yang memiliki posisi otoritatif. Tetapi pada saat yang sama di Makkah, Karimah juga menyelenggarakan sebuah halaqah atau forum pengajian untuk semua pelajar dan ulama laki-laki dan perempuan. Beberapa ulama besar yang belajar kepada Karimah dan memperoleh ijazah darinya yaitu Imam Abu Bakar Ahmad Al-Khatib Al-Baghdadi, penulis buku Tarikh Baghdad, Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani, Abu Al-Ghanaim Muhammad bin Ali bin Maimun Al-Nursi, dan muhadis Kufah. Abu Ghanim Al-Nursi mengatakan, Sayyidah Karimah mengeluarkan satu naskah tulisan tangan hadis Sahih Bukhari. Aku duduk di hadapannya. Aku menulis 9 lembar dan membacakannya di hadapan dia. Aku ingin mendiskusikannya sendiri dengan orang lain. Lalu dia mengatakan, jangan, kamu harus mendiskusikannya dengan aku. Maka aku pun mendiskusikannya dengan dia. Selain kecerdasannya, Karimah juga dikenal karena kejujuran dan ketaatan dalam menjaga amanah, menumbuhkan kepercayaan para ulama guna menimba ilmu kepada muslimah yang dikenal pula dengan Ummul Kiram atau ibu orang-orang mulia. Keistimewaannya itu semakin diperkuat dengan budi pekerti dan ketekunannya dalam beribadah. Tercatat, di antara sosok ahli ilmu yang belajar kepadanya, Hafidz Abu Bakar Al-Khatib, Abu Thalib ibnu Muhammad Zainabi, dan As-Sam'ani. Dari ilmu yang dimilikinya, Karimah juga menumpahkannya dalam karya tulis. Disebutkan, karya tulis yang dihasilkan sepanjang hidupnya mencapai 100 kitab. Dedikasinya dalam ilmu hadis diabadikan dalam sebuah kitab Al-Ikhbar. Karimah juga termasuk salah satu ahli ilmu yang tidak terlalu memperhatikan kehidupan pribadinya di dunia. Ada yang menyimpulkan, kesibukannya mendalami dan mencintai ilmu menjadi alasan Karimah tidak menikah. Perihal itu dibuktikannya dengan tinggi dan luas ilmu yang dimilikinya, sehingga ia pun ditempatkan sebagai ahli hadis perempuan. Tentang sejarah dan biografi tokoh ini juga ditulis di banyak kitab. Semua buku biografi menginformasikan kepada kita bahwa ulama muslimah terkemuka ini tidak menikah sampai akhir hayatnya, yaitu 1070 Masehi. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.